Saya rasa kesadarannya telat atau terlambat. Kenapa menjelang pemilihan umum baru ia sadar? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ini dorongan dari dirinya? Saya rasa tidak. Karena real sekarang ini saya bisa menyatakan bahwa Mahfud MD ini memilih menjadi seorang politisi, tidak lagi bahasa sarkasnya ingin bilang Mahfud mendingan sekalian aja dia ber-KTA PDI Perjuangan. Toh Mahfud sudah menjadi petugas partai. Mahfud baper karena diolok di Cawapres, dan Mahfud baper karena dia bisa saja tidak diperhitungkan oleh PDIP kalau tidak mundur. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus malam hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini kita akan membahas terkait bagaimana Mahfud MD ini sudah menyampaikan niatan untuk mundur dari kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan juga Keamanan. Cawapres nomor urut 3 ini Tribuners mengaku hanya menunggu momentum saja untuk kemudian bisa berbicara langsung dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mahfud MD dalam keterangan terbarunya dari Lampung juga sudah mengatakan dirinya ini sudah menuliskan surat pengunduran diri yang nantinya akan diserahkan pada Presiden Joko Widodo, yang mana salah satu alasan dari Prof. Mahfud ini mengatakan harus mundur dari kabinet adalah untuk menghindari konflik kepentingan dan juga intervensi politik di tengah pencalonannya sebagai calon wakil presiden. Lalu seberapa besar sedianya Tribuners pengaruh mundurnya Mahfud MD ini dari kabinet Joko Widodo? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Citra Institut. Ada Bang Efriza sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Efriza, selamat malam. Apa kabar, Bang? Malam Mbak Nila dan malam Tribun News. Terima kasih atas hari ini. Siap, kabar baik ya, Bang Efriza? Alhamdulillah baik. Ini saya akan membahas bagaimana kemudian Prof. Mahfud ini beberapa waktu kemarin memang sempat disinggung begitu ya. Namun kemudian keterangan secara resmi atau paparan secara gamblangnya hari ini disampaikan oleh Mahfud MD, Bang Efriza, yang mengatakan sudah menulis surat, tinggal menunggu bertemu dengan Presiden Joko Widodo saja untuk pengunduran dirinya dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Saya mau minta pengantar dari Bang Efriza menanggapi mundurnya Mahfud MD ini, Bang. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin komentari bahwa mundurnya Mahfud MD ini adalah suatu hal yang bisa dikatakan satu sisi bagi Ganjar dan bagi pasangannya Mahfud MD, dan ini jelas mereka ini sedang mempersiapkan dan untuk tujuan pemilu yang sedikit lagi hadir. Namun sisi yang lain sebenarnya kalau kita melihat mundurnya Mahfud itu sangat disayangkan. Sayangnya karena Mahfud ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, kinerjanya juga masih baik. Ada 75% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Mahfud MD, dan berikutnya juga ia menjadi inkonsisten dalam keputusannya. Walaupun keputusan ini harus diambil untuk konsisten terhadap pasangannya Ganjar Pranowo, tapi inkonsisten terhadap dirinya. Ada dua hal inkonsisten. Pernyataan pertamanya yang menyatakan bahwa ia senang bekerja sebagai Menko Polhukam, yang kemudian diralat dengan mundur berarti. Dan yang kedua adalah bahwa ia sangat ingin bekerja untuk rakyat dan fokus kepada rakyat dan tidak terlalu terlihat ambisi kekuasaannya, tapi akhirnya menjadi diralat lagi-lagi karena keputusan ia untuk maju dan untuk bersama dengan Ganjar Pranowo. Dan ini tentunya adalah kekonsistenan bersama Pak Ganjar, tapi ketidakkonsistenan dalam dirinya Mahfud MD sendiri. Seperti itu Mbak pengantarnya. Oke, jadi ini ada pernyataan awal dan pernyataan akhir yang kemudian tidak saling berkaitan begitu ya, yang dilakukan oleh Prof. Mahfud
terkait mundurnya dari kabinet Presiden Joko Widodo. Kalau Bang Efriza melihat apa yang kemudian menjadi alasan Prof. Mahfud begitu ya untuk menghindari konflik kepentingan, untuk menghindari intervensi politik begitu di tengah pencalonannya, apakah ini murni alasannya untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi atau justru sedianya ada desakan juga dari PDI Perjuangan yang mana kita tahu Bang Efriza sejauh ini memang sudah berseberangan begitu ya bersama dengan Presiden Jokowi? Ya, kalau ditanya bahwa ini murni dari Mahfud MD dan bahwa ini murni untuk menunjukkan sebuah integritas, etika, saya rasa minim sekali kemurnian itu dan saya rasa kesadarannya telat atau Hmm, terlambat. Kenapa menjelang pemilihan umum baru ia sadar? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ini dorongan dari dirinya? Saya rasa tidak. Karena real sekarang ini saya bisa menyatakan bahwa Mahfud MD ini memilih menjadi seorang politisi, tidak lagi ia memilih dirinya sebagai seorang profesional. Kenapa? Karena awal mulanya ia menyatakan bahwa ia tidak akan memilih opsi mundur, walaupun ada, ia akan mengambil cuti hmm, ketika menjadi cawapres. Dan berikutnya ia juga sudah menyatakan bahwa ia senang bekerja, ingin mengawal keputusan dan kebijakan yang besar yang diemban oleh dirinya. Dan ia pun juga menyatakan tidak ada yang bisa mengatur dirinya untuk mengambil keputusan. Dan ternyata dengan menyebut bahwa ini adalah murni untuk pasangannya, ini menjelaskan bahwa Mahfud MD ini sekarang dalam posisi politisi. Apalagi setelah debat cawapres, ia begitu emosional dan ada kata-kata yang akhirnya menjadi kemarahan bagi warga, netizen, atau dunia maya terhadap ibu-ibu. Dan ini jelas, semua ini menunjukkan bahwa Mahfud MD dalam posisi emosi, dalam posisi politisi, dan dalam posisi yang meralat keputusannya sendiri. Dan sangat hmm. disayangkan. Sekali lagi sangat disayangkan orang-orang hebat harus mundur hanya karena keinginan kekuasaan. Kalau integritas, etika, semestinya sejak awal ia mundur. Seperti itu, Mbak. Oke, ini Mahfud MD sekarang sudah menjadi politisi, bukan lagi seorang profesional yang memang bekerja di bidang Menko Polhukam. Bang Efriza, kalau kita melihat dengan mundurnya Mahfud MD ini, apakah kemudian bisa menjadi penguatan positioning dari 03 juga, sekaligus nantinya lebih jauh, lebih bebas untuk bisa mengkritik pemerintah di masa-masa sekarang ini, Bang? Ya, kalau untuk ditanya apakah ini akan menguatkan posisinya, saya rasa posisi dari Ganjar Mahfud dengan Hmm, mundurnya Mahfud MD ini membuktikan bahwa mereka itu sedang resah, sedang khawatir, dan mereka menggunakan berbagai cara supaya terkesan bahwa mereka ini akan mendongkrak elektabilitas. Tapi kalau kita berbicara lagi, tentu ini akan menciptakan masyarakat yang kesal dengan Mahfud karena ia sudah menyatakan lebih dulu. Sekali lagi Mahfud menyatakan lebih dulu ia senang bekerja, bahkan dengan kata-kata seandainya ia terpilih, ia tetap ingin menyelesaikan pekerjaannya karena tidak mau kebijakan yang akan dijalankannya itu tidak lagi diprioritaskan oleh Menko yang baru atau Menko PLT ataupun Menko bantu pembantu. Nah, ini tentu saja bukan malah menyebabkan masyarakat simpatik, hmm, malah masyarakat kecewa. Karena Mahfud katanya lagi mau mengawal kebijakan, katanya lagi peduli dengan masyarakat, kok malah mundur. mhm. Dan mundurnya pun kita bisa membaca setelah terjadi ejekan atau ledekan dari Gibran. Mundurnya pun terbaca sekali ketika PDI Perjuangan meminta Gibran mundur, tapi malah dia mendapatkan kembali posisi yang tidak disenangi oleh masyarakat.
Artinya, kalau saya bahasa sarkasnya ingin bilang Mahfud mendingan sekalian aja dia ber-KTA PDI Perjuangan. Toh Mahfud sudah menjadi petugas partai, bukan lagi orang yang kukuh pendiriannya, yang bisa untuk memilah dan memilih mana kepentingan masyarakat dan mana kepentingan kelompok. Seperti janjinya Mahfud MD waktu ia mau dicawapreskan. Ia berkata bahwa ia tidak akan bisa diatur. Nyatanya menjelang pemilu, ia roboh juga fondasinya, roboh juga keprofesionalannya. Dan saya sedikit sedih ya komentar saya ini, dan sedikit emosional ya, bisa dikatakan emosional dalam arti sayang sekali orang baik harus meninggalkan pemerintahan dengan cara yang ambisi kekuasaan, dengan cara meralat kebijakan atau keputusannya sendiri, bukan malah menjadi pahlawan, ia malah berkorban. Apakah sia-sia atau tidak, nanti keputusannya di pemilihan umum nantinya. Pun artinya bisa saya sampaikan dari kacamata Bang Efriza, keputusan mundurnya Mahfud MD ini tidak akan menguntungkan bagi elektabilitas ataupun elektoral dari paslon 03, Bang? Iya, sangat tidak menguntungkan bagi pasangan Ganjar Mahfud. Karena apa? Waktunya sangat mepet. Dan Ya. kalau seandainya Pak Jokowi pulang, itu pun prosedurnya 1-2 hari lagi kan. Berarti kan tinggal 11 hari. Kenapa dia memaksakan 11 hari untuk ikut pemilu? Untuk mundur hanya untuk integritas, etika, tapi ia mengabaikan sampai Oktober. Berapa bulan itu? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ada sekitar 7-8 bulan. Ia bisa bekerja untuk rakyat. Dan kalau ia tidak masuk putaran kedua, apakah ia tidak mengecewakan masyarakat? Apakah ia akan dihargai atau dianggap pahlawan? Tidak. Masyarakat malah menganggap Mahfud itu emosional dalam mengambil keputusannya. Ia baper dalam posisi, bisa jadi elektabilitasnya dari Ganjar yang sedang turun ataupun posisi buncit, dan Mahfud baper karena diolok di cawapres, dan Mahfud baper karena dia bisa saja tidak diperhitungkan oleh PDIP kalau tidak mundur. Jadi dia mengambil posisi itu, tapi sayangnya itu bukan sikap dari seorang Mahfud MD yang biasa kita kenal. Yang pemberani, yang kukuh pendirian, sebagai sosok yang kuat, dia tidak pernah menaruh kepentingan orang lain, kepentingan kelompok, selain kepentingan bangsa dan negara. Nyatanya, kepentingan kelompok yang dikedepankan oleh Mahfud MD. Kepentingan kelompok yang kemudian dikedepankan oleh Mahfud MD. Oke, ini hari Kamis, esok Mahfud MD mengatakan akan bertemu Presiden Joko Widodo, surat sudah dibuat begitu ya, Bang Efriza, yang mana artinya ini sudah final keputusan dari Prof. Mahfud untuk mundur dari kabinet. Dengan mundurnya Mahfud MD ini kan masih ada 2 kandidat lagi yang masih bertugas begitu ya, Prabowo Subianto masih menjadi Menteri Pertahanan, Mas Gibran juga masih menjadi Wali Kota Solo. Apakah dengan mundurnya Mahfud ini juga bisa jadi salah satu kode atau desakan begitu ya untuk Prabowo dan juga Gibran sama-sama harus menanggalkan jabatannya? Kalau dari kacamata Bang Efriza seperti apa, Bang? Iya, sebelum menjawab ke Prabowo dan Gibran, saya ingin memberikan catatan kecil. Mahfud itu masih ada nilai jiwa baiknya dengan cara ia menunggu Pak Jokowi, dan dengan cara ia mau mengirim surat membahas dengan baik-baik dan menghormati Pak Jokowi. Dan itu adalah nilai dirinya Mahfud yang dulu kita kenal, bukan yang saat ini menjadi seorang politisi. Nah, kalau soal Prabowo Gibran, ini sudah jelas bahwa buat apa semua menteri atau wali kota mundur hanya mendekati pemilihan umum, sementara syarat undang-undang membolehkan. Dan untuk apa? Apakah itu disebut etika? Apakah itu disebut integritas? Kalau itu disebut etika dan integritas, kenapa tidak dari awal? Kalau itu disebut etika dan integritas, kenapa tidak diatur sejak
awal di dalam undang-undang. Kalau ini namanya memaksakan kehendak. Dan ini artinya mengabaikan masyarakat. Dan pertanyaannya adalah, apakah orang-orang baik tidak boleh tetap berada di pemerintahan, bekerja untuk masyarakat? Menang pemilu, kalah pemilu, itu hal biasa. Karena kita masih satu negara, tapi bekerja untuk masyarakat, menjalankan kewajiban bersama dengan masyarakat, membuat keputusan untuk masyarakat, itu adalah nilai semua politisi, semua orang yang terlibat di politik menginginkannya. Ya ingin bernilai untuk masyarakat. Ya ingin ada di masyarakat. Ya ingin bekerja untuk masyarakat. Nah, kenapa posisi itu ketika didapat malah berdebat untuk mundur. Sedangkan undang-undang tidak. Nah, ini adalah suatu hal yang saya rasa perdebatannya bisa dikatakan telat, terlambat, dan hanya untuk kepentingan kelompok perdebatan ini. Tidak benar-benar murni untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan bayangkan dalam posisi kita saat ini lagi mau bangkit dalam pandemi. Orang-orang baik, orang-orang yang bisa bekerja harus mundur. Dan bagaimana posisi pemerintah yang sedang mau membangun, mau mensejahterakan masyarakat? Tentu dia harus memikirkan siapa lagi orang baik yang harus ditaruh. Seberapa cepat dia bisa bekerja, dan seberapa cepat keputusan kebijakan itu yang baik untuk masyarakat bisa dihasilkan oleh mereka. Dan ini artinya mereka mengambil keputusan dengan emosional dan mereka menarasikan untuk masyarakat, padahal mereka lah yang mengabaikan masyarakat. Mereka yang Nah, kemudian soal yang tadi, maaf Mbak Nila, soal tadi, apakah AHY ataupun yang lain itu pantas? Saya rasa AHY saat ini juga dalam posisi yang berpikir ulang, menempati apakah ia akan mengganti Mahfud MD atau tidak. Karena Pak Jokowi pun saya yakin mengambil keputusannya nanti pasca pemilu. Kenapa? Karena kalau Pak Jokowi langsung mengganti Mahfud MD dengan Menko yang baru, ia tentunya akan bingung siapa yang pantas dan tidak menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dan tentu perdebatan di masyarakat adalah kalau AHY tiba-tiba dimajukan, pasti masyarakat bilang, wah ini mah jelas sekali untuk kepentingan pemilu. Wah ini mah jelas sekali tidak ada proses fit and proper test. Ini mah hanya bagi-bagi kekuasaan. Dan banyak lagi narasi-narasi itu. Dan tentu pemerintah itu akan salah dan akan serba salah. Dan berikutnya, AHY ketika mengambil itu, tentu dia akan merugikan dirinya. Ia tidak akan dinilai pantas. Jadi, saya rasa akhirnya nanti Menko Polhukam dijabat dulu oleh menteri yang sudah ada di kabinet. Baru nanti dicari dan diproses seperti sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan saya pun memperkirakan Pak Presiden akan berpikir ke sana karena ada banyak hal. Tentu merembukan visi misi, menjelaskan tugasnya apa saja yang harus dijalankan, yang belum dijalankan, ataupun yang belum diselesaikan oleh Mahfud MD. Seperti itu, Mbak. Oke, ada nama AHY yang juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan melakukan beberapa kegiatan begitu ya, ini digadang kemudian bisa menggantikan Mahfud MD. Kalau dari kacamata Bang Efriza, adakah sosok lain begitu ya yang kemudian layak untuk mengisi kursi Menko Polhukam di kondisi juga selama ini Mahfud MD cukup menjadi sosok yang patuh dan juga punya citra baik selama kinerjanya di pemerintahan, Bang. Ada sosok siapa saja kalau dari pandangan Bang Efriza? Iya, kalau berbicara sosok Menko Polhukam, baiknya ya, itu dijabat jangan orang partai. Dan tentu itu yang harus diperhitungkan karena ini adalah momen pemilu dan tentu
ini juga yang kedua kriterianya yang memang paham akan hukum dan keamanan, termasuk di dalamnya adalah hukum tata negara. Dan kalau misalnya orang partai, saya rasa masih banyak, misalnya selain AHY, juga sebut saja Yusril Iza Mahendra bisa diperhitungkan karena ia memang paham sekali Menko Polhukam dan ia juga bisa untuk mengeliminir ataupun meminimalisir dari keinginan atau riak-riak di pasca pemilu misalnya atau isu-isu tentang pemazulan. Tentu ia sangat paham sekali. Dan berikutnya juga banyak pakar-pakar hukum ketatanegaraan kita yang bisa dipilih dan diperhitungkan. Ya tentu narasi akademis itu boleh dipilih oleh Pak Joko Widodo, dan yang terbaik adalah bukan memilih orangnya sebenarnya saat ini yang harus dilakukan oleh Pak Presiden, adalah bagaimana Pak Presiden mau menunjukkan bahwa Mahfud MD sudah berbuat baik, maka Pak Presiden harus melakukan fit and proper test dengan cara memanggil beberapa kandidat, kemudian mewawancarainya, dan kemudian baru memprosesnya. Jadi jangan sampai membawa nama-nama itu dan langsung menetapkannya. Itu tidak baik untuk citra dari pemerintahan. Biar tampak bahwa pemerintahan ini walaupun ditinggalkan oleh Mahfud MD masih bisa mencari yang terbaik dengan cara melakukan proses yang terbaik. Dan ini tentu adalah sebuah bentuk bahwa pemerintah tidak baper kehilangan Mahfud MD, pemerintah tidak galau, dan pemerintah juga siap menunjukkan anak bangsa itu banyak yang hebat, banyak yang keren. Jadi Pak Mahfud sudah menjadi politisi tidak masalah, masih banyak profesional yang bisa bekerja sebagai Menko Polhukam maupun andainya menteri dari partai pun tidak masalah. Yang penting fit and proper test. Bagaimana prosesnya itu ya, Pak Jokowi bisa melakukan itu. Oke, yang penting memang punya kapasitas untuk bisa menduduki jabatan di Menko Polhukam, seperti itu juga yang menjadi salah satu poin utama ya, Bang Efriza. Terakhir dari saya Bang, ini kan, dari istana atau Presiden Joko Widodo sendiri mempersilahkan untuk Mahfud MD mundur sebagai hak seorang Mahfud MD begitu dan juga keputusannya. Ini kalau dari kacamata Bang Efriza, apakah juga ada efek yang bisa dilihat oleh publik ke kabinet Presiden Joko Widodo yang sudah sedikit tidak solid begitu, atau hal ini justru bisa jadi salah satu penguat juga bahwa ya istana tidak apa-apa kehilangan Mahfud MD dan istana tetap solid bersama dengan kabinetnya di sisa masa jabatan Presiden Jokowi, Bang? Iya, apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi saya rasa sudah baik. Karena ia menunjukkan nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi. Jadi pemerintah walaupun dikritik, walaupun banyak yang kecewa dengan pemerintah, Mahfud MD memilih mundur, PDI Perjuangan menarasikan negatif atau sentimen terhadap Presiden Joko Widodo, tapi pemerintahannya adalah pemerintahan yang berdasarkan hak asasi manusia, berdasarkan demokrasi. Walaupun hak prerogatif itu di presiden, tapi ketika seseorang menteri menjadi milih mundur, itu adalah hal yang baik, bernilai positif, dan saya rasa itu patut untuk diacungkan jempol terhadap Pak Presiden Joko Widodo yang ia tidak memberikan sentimen ataupun bahasa-bahasa yang membuat masyarakat itu menjadi kontroversi, ia malah mendukung apapun keputusan. Dan itu artinya sikap Pak Jokowi adalah sikap yang bisa meredam emosinya, kekecewaannya, dan kita harus akui Mahfud MD adalah orang kepercayaan Pak Presiden Joko Widodo. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, pemerintah ini tentunya ia menunjukkan bahwa pemerintah ini tetap solid. Jadi tidak ada pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang kehilangan satu orang yang terbaik, anak bangsa, tokoh nasional, punya pengalaman tinggi, kemudian kita melupakan anak bangsa yang lain.
saya rasa itu adalah kebesaran hati Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi walaupun dia dihujat, dia dibenci, tapi dia menunjukkan sebuah nilai pendidikan politik bagi masyarakat. Silakan bagi yang mau mundur, dan tentu saya rasa siapapun yang mau mundur dari kabinet Pak Presiden Jokowi, pemerintahan tetap solid. Mengapa pemerintahan tetap solid? Karena presidennya itu menunjukkan tidak ada masalah dan dia menunjukkan tidak dengan komentar yang negatif, sinis ataupun komentar yang marah-marah, dan itu saya rasa nilainya sangat tinggi ya bagi seorang pemimpin ya. Tinggi ini artinya tingkat emosionalnya begitu bisa terjaga, dan tentu ini adalah sebuah hal yang menunjukkan bahwa kalau di luar kan saat ini ada narasi minta para pementeri itu mundur. Itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah itu masih tinggi. Bahwa pemerintah ini masih bisa dipercaya. Pemerintah ini tidak masalah. Karena pemerintah ini hilang satu, tumbuh seribu. Seperti yang dikatakan oleh PDI Perjuangan. Dan ini yang malah menunjukkan hilang satu tumbuh seribu itu dimiliki oleh pemerintah, bukan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan begitu ketakutan ketika Mahfud tidak keluar dari kabinet. Dan berarti satu orang Mahfud ini bisa mempengaruhi ribuan kader PDI Perjuangan yang harusnya soliditas itu udah kuat di PDI Perjuangan dan dia tidak perlu untuk khawatir dengan Gibran maupun Prabowo. Dan ini adalah sebuah blunder yang dilakukan ataupun untuk menghadang ataupun untuk menarasikan semua pejabat yang terbaik adalah yang mundur. Dan ini adalah kesalahan melihat konteks dalam undang-undang. Tidak seperti itu cara membaca integritas dan etika. Mundur kalau terakhir itu bukan pahlawan, tapi bisa jadi itu adalah seorang yang tidak berani untuk bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Tidak berani bertanggung jawab terhadap kinerja yang sedang dilakukannya, yang diperjuangkannya. Dan itu artinya sosok politisi yang cepat sekali bapernya. Seperti itu, Mbak. Oke, sedikit Bang Efriza sebelum kita closing, menyoal tadi hujatan yang kemudian muncul ke Presiden Joko Widodo terkait bagaimana netralitas Presiden Jokowi di kondisi sang putra juga merupakan calon wakil presiden, ditambah lagi ada statement bahwa presiden boleh tidak melanggar aturan untuk bisa memihak. Apakah kemudian mundurnya Mahfud MD ini juga bisa dimaknai bahwa sedianya ini adalah kritik juga yang disampaikan Mahfud MD pada Presiden Joko Widodo, atau seperti apa kalau dari kacamata Bang Efriza? Iya, kalau dari kacamata kita melihatnya bahwa keberpihakan lagi-lagi, karena Mahfud ini tentu melihatnya dari undang-undang, keberpihakan dan presiden itu haruslah didudukkan. Kalau presiden ingin berkampanye, tentunya presiden harus izin dulu undang-undang dan tentu harus merubah atau merevisi TKN-nya. Kalau memang dia pro terhadap TKN. Dan kalau melihat kemarin, Pak Presiden Joko Widodo itu pada dasarnya, dia menunjukkan, dia memberikan pendidikan politik. Dan pendidikan politiknya itu begitu keras. Dan itu adalah sebuah, kalau saya bilang, tamparan bagi PDI Perjuangan. Yang minta bahwa Pak Jokowi untuk gentle, menyatakan berpihak. Baru Jokowi bilang, baca undang-undang, ada di dalam undang-undang, sudah begitu hebohnya. Bagaimana kalau Pak Presiden Joko Widodo benar-benar berpihak? Sudah tidak kebayang bagaimana situasi politik Indonesia memanasnya. Dan saya lihat Pak Presiden tidak menunjukkan keberpihakannya. Dan memang kesalahan terbesar dari Presiden Joko Widodo adalah ia membuat kisru. Kesalahan terbesarnya adalah soal moral dan etis. Tapi keberpihakannya sampai saat ini tidak bisa dilihat ataupun dibaca dengan cara yang terang. Kalau memang terang benderang kita bisa membacanya, tentu
Bawaslu harus memproses, menyelesaikan itu, dan Bawaslu harus membuat keputusannya apa terhadap Pak Presiden. Nah, sampai saat ini kan sulit untuk melakukan itu. Dan itu menunjukkan bahwa Pak Presiden itu masih dalam posisi netral. Tapi harus saya akui, Bapak Presiden Joko Widodo adalah penyebab kisruhnya demokrasi di Indonesia. Dan beliau memang tokohnya untuk kekisruhan ini. Tapi soal kemarin, dia adalah memberikan pendidikan politik. Kita diminta untuk membaca undang-undang, menyadari bahwa memang presiden itu di dalam undang-undang boleh berpihak. Bahkan Adian pun sebelum terjadi presiden pindah ke Gibran, bulan tahun 2022 atau 2023 sebelum pencapresan, ia sudah menyatakan bahwa presiden itu boleh berkampanye. Presiden bisa jadi kita masukkan di dalam. Nah, sekarang kan ini menjadi sebuah bahasa yang terkesan etika. Tapi kemarin kenapa ramai-ramai politisi kita mengizinkannya, membuat aturan itu ada? Ya karena Pak Presiden itu masih dianggap berbaju PDI Perjuangan, bukan berbaju ketidakjelasan atau abu-abu. Dan ini artinya politisi kita ini adalah politisi yang dalam membuat undang-undang, dalam prosesnya hanya reaktif, reaksioner. Ketika merasa tidak menguntungkan, rame-rame ditolak. Ketika merasa untung, rame-rame dibuat. Jadi bukan undang-undang yang akhirnya menjadi patokan, tapi sesuka hati mereka. Semau mereka, untung buat mereka dijalankan, nggak untung buat mereka, mari rame-rame menolaknya. Seperti itulah gambaran bagaimana perpolitikan di Indonesia saat ini, dan narasinya adalah narasi yang saya rasa bukan memberikan pendidikan politik, tapi rame-rame narasinya adalah menghujat Presiden Joko Widodo. Jadi saya bisa katakan ya ini memang ada kekisruhan yang dilakukan oleh Presiden, tapi dalam bernegara kita bisa menyatakan ada kemunduran kita dalam melihat atau membaca undang-undang. Semuanya bisa dibaca seenaknya politisi, semaunya mereka. Tapi ketika membuat, mereka mengabaikan. Baik, terima kasih banyak Bang Efriza atas waktunya berbincang bersama dengan kami Tribuners di program Tribun Sound Fokus. Bang Efriza, sekali lagi saya sampaikan terima kasih, semoga di lain Terima kesempatan kasih. kemudian kita bisa berbincang kembali, Bang Efriza. Terima kasih Mbak Naila dan terima kasih Tribun News, dan saya juga mengucapkan minta maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Demikian program Tribun Sound Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan obrolan saya lain bersama dengan beberapa narasumber dan juga tema-tema lainnya yang pastinya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.